Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang dan pemirsa, hari ini seharusnya Gubernur Papua Nonaktif Lukas NMB harus menjalani sidang perdana atas kasus suap dan juga gratifikasi yang menjerat dirinya sejak akhir tahun lalu. Namun, sidang harus ditunda dengan alasan kesehatan. Padahal sidang perdana yang digelar hari ini merupakan sidang dengan proses penyidikan yang begitu panjang, penuh drama, sampai dengan ada blokasi dari simpatisan. Dan kali ini kita akan ulas perjalanan kasus Lukas NMB dari awal tersangka hingga akan disidangkan di Senin depan. Dan kita akan simak di grafis pertama pemirsa di mana perjalanan kasus Lukas ini bermula dari tahun 2017. Saat itu PPATK mencium adanya transaksi keuangan janggal dari Lukas NMB yang diduga ini senilai 560 miliar rupiah dan dipakai untuk bermain judi atau kasino di Singapura. Kemudian barulah di tahun 2022 KPK memanggil Lukas untuk diperiksa dan ini dilakukannya beberapa kali. Di awal di tanggal 12 September 2022 di mana Lukas ini diperiksa, tadinya akan diniatkan sebagai saksi terkait dengan kejanggalan tersebut dan tidak menghadiri pemeriksaan KPK dengan alasan sakit. Itu. Kemudian dilanjutkan lagi di beberapa hari setelahnya, Lukas akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap dan juga gratifikasi yang dilakukan untuk beberapa proyek yang ada di Papua. Dan di tanggal 26 September 2022, KPK akhirnya memanggil Lukas, tapi lagi-lagi prosesnya ini terhadang dengan simpatisan Lukas yang memblokasi kegiatan pemeriksaan KPK. Dan simpatisan ini juga kabarnya bukan hanya datang dari kalangan warga saja atau pendukung Lukas saja, namun juga ada beberapa pihak dari tokoh adat yang ikut menghalangi dan tanda kutip penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Dilanjutkan lagi masih di tahun 2022, tepatnya di 13 Oktober 2022, rumah Lukas NMB di Jakarta juga diperiksa oleh KPK untuk melihat dan juga mencari berkas-berkas apa saja yang menunjang dari kasus suap dan juga gratifikasi Lukas. Hingga akhirnya di tahun ataupun di akhir 2022, tepatnya di 3 November, pemeriksaan Lukas ini ditangguhkan oleh KPK. Lagi-lagi dengan alasan kesehatan. Lukas mengaku sakit pada saat itu. Kemudian setelah itu berlanjut lagi di tahun 2023, masih belum selesai juga di awal tahun, akhirnya KPK dengan segala kelit yang dilakukan Lukas, di tanggal 10 Januari 2023, KPK menjemput paksa Lukas. Dan ini juga effort yang dilakukan KPK lebih besar, karena KPK harus terbang ke Papua, khusus untuk menangkap Lukas NMB yang selalu beralasan sakit saat diminta pertanggungjawaban atas dugaan gratifikasi dan juga suap yang dilakukan oleh dirinya. Kemudian beberapa bulan kemudian, tepatnya di 12 April 2023, Lukas NMB yang sebelumnya ini merupakan tersangka dari kasus suap dan juga gratifikasi, menjadi tersangka lagi untuk kasus lainnya, yakni tindak pidana pencucian uang karena uang korupsi yang diberikan kepadanya diduga sudah dicucikan dengan dibelikan aset-aset lainnya, sehingga menjadi tersangka lagi. Dan 31 Mei 2023 berkas Lukas akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga hari ini seharusnya sidang perdana digelar di 12 Juni 2023, tapi lagi-lagi harus ditunda dengan alasan bahwa Lukas NMB tidak sehat dan mengatakan akan menghadiri sidang secara offline nanti di tanggal 19 Juni 2023 atau di Senin pekan depan. Lalu pemirsa, kalau kita lihat dalam perjalanan kasusnya, ada banyak sekali drama yang dilakukan oleh Lukas NMB untuk menghindari jeratan pidana kepada dirinya. Kami mencatat ada beberapa kali Lukas NMB ini berdrama, mulai dari ketika saat dia mangkir dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Tercatat 2 kali Lukas mangkir sebagai saksi, padahal saat itu dia masih belum tersangka, masih sebagai saksi namun sudah mangkir 2 kali, tidak mau memenuhi panggilan dari KPK. Kemudian juga sudah 2 kali Lukas ini batal diperiksa pada saat menjadi tersangka dengan alasan lagi-lagi sakit, dan juga sakit ini menjadi jurus sekali bagi Lukas, sehingga pemeriksaan terhadap dirinya harus ditangguhkan oleh KPK, ditunda selama beberapa saat, dan juga KPK pun harus datang ke Papua untuk dapat memeriksa Lukas. Kalau biasanya dalam kasus korupsi, ini tersangkanya datang ke KPK untuk diperiksa, tapi ini khusus Lukas, dia harus mendatangkan KPK atau KPK harus datang untuk dapat memeriksa Lukas ke Papua. Selain itu, dengan alasan sakitnya ini, Lukas bahkan mendatangkan dokter dari Singapura dan menggunakan dana APBN. Sebelumnya Lukas juga meminta untuk berobat ke Singapura, namun karena sudah dicekal sehingga tidak bisa berangkat ke Singapura, dan dokternya yang datang langsung ke Papua untuk dapat memeriksa Lukas menggunakan dana APBN. Drama-drama ini terus berlangsung bahkan sampai dengan saat ini.
Tapi kalau misalnya kita kembali melihat terkait dengan apa jeratan kasus suap dan juga gratifikasi yang melibatkan Lukas NMB. Ada nama pemirsa, yakni adalah Riyatono Laka yang merupakan pemilik beberapa perusahaan untuk tender pembangunan di Papua dan juga ini yang menjerat Lukas, di mana ini terkait dengan proyek pengadaan barang jasa Pemprov Papua untuk kurun waktu 2018 sampai dengan 2021. Sedangkan untuk kasus TPPU-nya ini diduga uang yang sudah diberikan oleh terdakwa lainnya sudah digunakan Lukas untuk dapat dibelikan beberapa aset, sehingga ini akan semu dan juga harus dilacak lagi di mana saja uang-uang dari suap tersebut. Total suap yang diterima oleh Lukas diduga ini mencapai 46,8 miliar rupiah. Dan ini berasal dari kong kali kong yang dilakukan oleh pihak dari terdakwa penyuap dan juga Lukas yang diduga adalah fee sebesar 14% dari nilai kontrak yang dilakukan oleh Lukas dan juga pihak pengelola tersebut. Serta untuk itu pihak KPK juga sudah menyita sejumlah aset Lukas, baik itu rumah, kemudian tanah di 3 titik lokasi, yakni di Papua, kemudian di Jakarta, dengan totalnya mencapai 60,3 miliar rupiah. Selain itu, lalu bagaimana dengan nasib dari penyuap Lukas, yakni seorang pengusaha Riyatono Laka? Ternyata nasibnya berbeda. Kenapa? Karena di pekan lalu Riyatono sudah menjalani sidang tuntutan. Berbeda dengan Lukas yang sampai dengan saat ini pun dakwaannya kembali ditunda oleh pihak dari majelis hakim dengan alasan kesehatan. Nah, Riyatono Laka ini diduga melakukan suap terhadap Lukas dengan dana sebesar totalnya 35,4 miliar rupiah. Setidaknya ada 3 proyek utama yang menjerat Riyatono dalam kasus korupsi dan juga suap bersama Lukas. Yang pertama merupakan proyek pembangunan jalan di Papua, kemudian ada proyek rehabilitasi dan juga sarana untuk PAUD di Papua, dan juga proyek penataan lingkungan venue untuk menambang outdoor. Dan itu juga karenanya ada juga pidana denda yang dikenakan kepada Riyatono, yakni 250 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara, dan tuntutannya sudah dibacakan di pekan lalu hanya selama 5 tahun penjara saja. Tentunya ini merupakan perhatian juga mengingat kasus ini cukup panjang dramanya, namun tuntutannya hanya 5 tahun penjara, tentunya dengan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan tentunya pasal inilah yang digunakan untuk menjerat Riyatono Laka. Kita juga nanti akan menantikan pemirsa bagaimana dari Lukas NMB ini, apakah akan dituntut dengan hukuman yang 11-12 atau sama dengan penyuapnya tadi si Riyatono Laka, atau bahkan bisa lebih berat atau bisa saja lebih ringan, mengingat dengan drama yang dilakukan Lukas masih belum berhenti bahkan sampai dengan jelang sidang perdana yang dilakukan di hari ini.